kelompok kami akan membahas tentang kerajaan Madan Kaulan. Siapa aja sih kelompoknya? Perkenalkan, saya Nafisa Fatiha Rasida nomor absen 27. Saya Alia Munabida nomor absen. Dan saya Nurul Amalia nomor absen 29. Oke, pembahasan pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari terbentuknya Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan ini berdiri pada abad ke-10 di wilayah Jawa Timur dengan beribu katakan Kuantan Mas. Nah, kerajaan ini tepatnya berada di kawasan Sungai Berantas. Nah, sebelumnya nih, kalian tahu gak sih sebenarnya kerajaan ini bernama Kerajaan Mataram kuno loh. Kamu tahu nggak kenapa lokasi kerajaan ini dipindah? Ya mana aku tahu, orang bukan rajanya. Oke, jadi gini, kenapa kerajaan ini sempat berpindah lokasinya? Sebelumnya, kerajaan ini berada di Jawa Tengah. Pada tahun 1080, pada kerajaan tersebut terjadi letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat hingga membuat kerajaan itu menjadi runtuh. Sehingga kerajaan ini dipindah ke Jawa Timur hingga jauh dari Gunung Merapi. Ini berdasarkan prasasti Mantiasi, pemimpin pertama kerajaan Medang Kamulan saat masih berada di Jawa Tengah adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Medang Kamulan ini didirikan oleh Empu Sedok yang pada saat itu diperkirakan berasal dari dinasti Isyana. Nah, dinasti Isyana itu berasal dari Jombang, Jawa Timur. Kejayaan Kerajaan Medang Kamulan terjadi pada tahun 898 hingga 910 Masehi. Kala itu, Kerajaan Medang Kamulan sedang dipimpin oleh Raja Kalitung yang pada saat itu kekuasaannya berada pada di Batulen, Jawa Tengah hingga Malang, Jawa Timur. Juga yang menyebutkan Kerajaan Medang Kamulan juga jaya pada masa kerajaan Raja Airlangga. Nah, hal tersebut dibuktikan dalam prasasti Arjuna Wiwaha karya Empu Karwa. Di beberapa prasasti yang ditemukan, Kerajaan Medang Kamulan memiliki beberapa wilayah pada saat masih dipimpin oleh Empu Sedok. Nah, contohnya ada wilayah Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di sebelah timur, Malang di sebelah selatan, dan Surabaya di sebelah utaranya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nih beberapa raja yang pernah memimpin Kerajaan Medang Kamulan. Kalian tahu nggak sih raja-rajanya siapa aja? Apa tuh? Nah, raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Medang Kamulan itu ada 5. Nah, sebelumnya sistem kerajaan di Medang Kamulan ini menggunakan sistem kerajaan yang memimpin. Kalian tahu nggak sih sebenarnya sistem pemerintahan yang diambil dari Kerajaan Medang Kamulan ini menganut sistem monarki yang dimana di dalamnya itu menganut sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja. Kalian tahu nggak sih raja-raja siapa aja nih yang pernah memimpin Kerajaan Medang Kamulan? Bapakku. Dalam sistem pemerintahan politik Kerajaan Medang Kamulan ini pernah nih tertulis ada beberapa raja yang pernah memimpin Kerajaan Medang Kamulan itu ada 5. Yang pertama itu ada Empu Sedok, yang kedua itu ada Sri Isyana Tunggawijayana, yang ketiga ada Sri Mahkota Wangsawardhana, yang keempat ada Raja Dharmawangsa, dan yang kelima ada Raja Airlangga. Raja pertama itu yang ada raja yang bernama Empu Sindok. Nah, Empu Sindok ini merupakan raja pertama yang memimpin Kerajaan Medang Kamulan. Nah, Empu Sindok ini memimpin Kerajaan Medang Kamulan bersama sang istri yang bernama Sri Wardani Kukip selama kurang lebih 20 tahun. Nah, Empu Sindok ini terkenal sebagai raja yang sangat amat peduli terhadap keberlangsungan hidup rakyatnya. Nah, contohnya dia itu pernah membuat sebuah bendungan Hinggawan. Raja yang kedua ini bernama Raja Sri Isyana Tunggawijayana. Nah, Sri Isyana Tunggawijayana ini merupakan raja pertama dan raja satu-satunya yang berkelamin seorang wanita yang pernah memimpin Kerajaan Medang Kamulan. Wah, hebat banget! Raja yang ketiga ini bernama Raja Sri Mahkota Wangsawardhana. Nah, Raja Sri Mahkota Wangsawardhana ini merupakan raja yang anak dari Raja Sri Isyana Tunggawijayana. For information nih guys, jadi Raja Sri Mahkota Wangsawardhana ini mempunyai 2 orang anak yang bernama Dharmawangsa dan yang kedua itu ada Mahendrata. Nah, setelah wafatnya Sri Mahkota Wangsawardhana ini, lalu pemerintahan kerajaan ini dipimpin ke anaknya yang bernama Raja Dharmawangsa. Nah, Raja Dharmawangsa ini merupakan raja keempat yang pernah memimpin Kerajaan Medang Kamulan. Nah, Raja Dharmawangsa ini terkenal sangat peduli terhadap rakyatnya. Nah, bahkan nih dia tuh
dari penyerangan itu, Raja Dharmawangsa ini wafat dan penyerangan itu terkenal sebagai penyerangan Pralaya. Selanjutnya nih ada raja yang kelima nih. Nah, namanya itu Raja Erlangga. Nah, Raja Erlangga ini merupakan keponakan dari Raja Dharmawangsa sendiri yang merupakan anak dari Raja Bali dan yang menikah dengan Mahendrata yang merupakan saudara dari Raja Dharmawangsa itu. Sih sebenarnya guys, terpilihnya Raja Erlangga itu sebenarnya tuh karena ada kejadian yang kematian dari Raja Dharmawangsa itu sendiri. Nah, keluarga dari Raja Dharmawangsa itu sendiri terbunuh semua karena peperangan Pralaya itu. Setelah terpilihnya Raja Erlangga sebagai raja kelima dari Kerajaan Medang Kamulan, dia ini berusaha untuk menaklukkan dan menjaga kehormatan dan merebutkan kembali kehormatan yang ingin direbutkan untuk Kerajaan Medang Kamulan. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa Kerajaan Medang Kamulan bisa runtuh? Nah, apa tuh Kak? Nah, Kerajaan Medang Kamulan runtuh pada masa Kerajaan Raja Erlangga. Diketahui bahwa pada masa itu kerajaan dibelah menjadi dua, yaitu Kerajaan Jangawala dan Kediri. Putri dan permaisuri raja tidak ikut dalam perpecahan ini. Mereka lebih memilih menjadi petapa di hutan. Nah, hingga akhirnya kerajaan itu diberikan kepada selir-selir raja dan anak-anak raja, sehingga Kerajaan Medang Kamulan runtuh pada masa itu. Nah, apa aja sih peninggalan dari Kerajaan Medang Kamulan? Nah, peninggalannya itu ada 3, antara lain 1 prasasti Empu Sedok. Nah, prasasti ini itu menceritakan tentang budaya masyarakat literasi pada zaman itu dan tentang keagamaan. Nah, yang kedua yaitu prasasti Bangli. Prasasti ini itu menceritakan tentang cara pembuatan candi yang dilakukan oleh Empu Sedok yang bertujuan untuk tempat singgahnya mertuanya beliau. Nah, selain prasasti, Kerajaan Medang Kamulan juga memberikan peninggalan nih, yaitu berupa Candi Prambanan, Candi Ijo. Nah, itu tuh terletak di Jawa Tengah. Terima kasih sudah menonton.